lebih jauh mengenai investasi, maka yang harus kita ketahui lebih dulu yaitu apa sih itu investasi? Nah, di sini ada dua pengertian investasi. Yang pertama, pengertian investasi pada umumnya, dan yang kedua yaitu pengertian investasi dalam Islam. Lebih singkatnya, investasi merupakan salah satu cara meningkatkan pendapatan. Investasi itu sendiri juga bisa diartikan sebagai kegiatan usaha yang mengandung risiko. Kenapa? Ya karena memiliki unsur ketidakpastian. Ya, hal yang dimaksud adalah perolehan kembalinya atau return dalam investasi tersebut yang tidak dapat dipastikan dan bersifat tidak tetap. Bisa jadi rugi, bisa jadi juga untung. Hal inilah yang menyebabkan kita harus sangat berhati-hati dalam memilih berinvestasi, dan tentunya jangan sampai investasi yang dipilih bertentangan dengan syariat Islam. Menurut Muhammad Nafi, di dalam Islam mengajarkan investasi hendaklah dilakukan untuk menguntungkan bagi semua pihak dan melarang manusia untuk mencari dan mendapatkan rezeki yang sifatnya merugikan orang lain. Kemudian masuk pada syarat-syarat investasi dalam Islam. Yang pertama adalah gharar. Gharar maksudnya di sini adalah tidak pasti. Biasanya terdapat dalam transaksi jual beli dan bisnis di mana terdapat ketidakjelasan barang sehingga para pihak tidak mengetahui kondisi, jumlah atau wujud barang yang sedang diperjualbelikan. Kemudian yang kedua, tidak mengandung riba. Sebab kenapa kita harus berinvestasi tanpa mengandung riba? Karena riba dalam Islam itu tidak dibenarkan. Kemudian yang ketiga, objek investasi itu halal. Maksudnya yakni tidak berkaitan dengan zat yang haram, seperti kita berinvestasi pada minuman haram, kemudian jual beli daging haram, kemudian transaksi narkoba. Adapun beberapa ayat yang membahas tentang investasi, setidaknya ada 3 ayat yang paling populer yang sering dijadikan landasan bagi umat Islam dalam berinvestasi. Yang pertama, terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 282. Dalam ayat ini memberikan penjelasan bahwa harta pada dasarnya tidak dibenci oleh Allah. Ayat ini juga menyiratkan bahwa Islam melindungi perekonomian umat dengan mekanisme akad transaksi yang dilakukan secara jujur dan amanah. Kemudian terdapat pada surah An-Nisa ayat 9. Pada ayat ini dinyatakan bahwa kita harus khawatir meninggalkan generasi yang lemah, utamanya lemah secara finansial. Karena itulah siapapun harus berikhtiar untuk menyiapkan generasi selanjutnya. Ini dapat ditempuh dengan cara menanamkan mindset investasi sejak dini. Kemudian terdapat pada surah Yusuf ayat 46 sampai 49. Dalam ayat ini menerangkan tentang hikmah pentingnya mengantisipasi masa krisis ketika masih masa laris. Kemudian ini tersirat dari takwil Nabi Yusuf alaihissalam atas mimpi raja perihal 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus dan 7 tangkai hijau disertai 7 tangkai kering. Solusi dari Nabi Yusuf alaihissalam pada saat itu adalah lumbung untuk menampung hasil panen sebagaimana persiapan masa pencekik. Kisah ini juga mensyaratkan pentingnya berinvestasi dalam menata kehidupan di masa depan. Tidak hanya sekarang, Rasulullah dahulunya juga sudah berinvestasi. Jadi di zaman Rasulullah itu sudah ada investasi, namun dalam bentuk lain. Al-Kisah, dahulu Rasulullah pernah menyewakan lahan dan properti kepada bangsa Yahudi dengan sistem bagi hasil yang adil, yaitu 50-50 atau masing-masing setengah. Hal ini juga tertuang dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya Rasulullah SAW menyerahkan kebun kurma dan ladang daerah Khaybar kepada bangsa Yahudi. Mereka menggarapnya dengan biaya sendiri. Adapun perjanjiannya, Rasulullah SAW mendapatkan setengah dari mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dikisahkan lagi di kisah lain, sebagai umat muslim kita pasti tidak asing dengan sejarah Rasulullah yang menceritakan bahwa beliau merupakan seorang pengembara kambing serta memelihara 10 ekor onta. Jadi dahulu Rasulullah itu juga berinvestasi dengan mengembara kambing. Dari apa yang saya tadi jelaskan dari awal sampai akhir ini, bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya dalam Islam itu tidak melarang investasi, namun
Yang investasi yang dimaksud di sini adalah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.